Kembali lagi dengan saya Rifki Bima Atala. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi pada Windows. Saya akan menjelaskan proses untuk membuat dan mengelola multiple desktop di Windows. Jadi langkah pertama kita tekan Ctrl Windows D. Kalau kita mau menambahkan lagi, kita bisa tekan tombol Ctrl Windows D lagi ya teman-teman. Terus dari habis itu kita bisa lihat ada beberapa desktop yang kita sudah buat di sini ya. Di sini saya sudah buat 1, 2, 3. Jika kita ingin kembali desktop awal kita tadi, kita kembali ke desktop awal. Kalau ini sudah nggak dipakai, kita bisa tutup di sini. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara mode sleep dan mode hibernasi. Mode sleep sangat berguna untuk menghemat listrik pada PC dan daya baterai pada laptop. Hal yang berbeda terjadi ketika komputer masuk ke mode hibernasi. Saat hibernasi, komputer benar-benar tidak mengonsumsi daya atau zero power. Hasilnya, kamu bisa menghemat listrik dan daya lebih baik lagi. Nah, lalu bagaimana kalian mengaktifkan dan menonaktifkan fitur ini? Pertama-tama kita masuk ke pencarian sini, lalu kita ketik choose. Nah, kita masuk ke choose a power plan di control panel ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita ke menu ini. Nah, di sini kita bisa melihat settingan yang ada di tombol power kita ya teman-teman. Nah, berhubung di sini masih ada 3 opsi, kita bisa mengaktifkan mode hibernasinya lewat ini teman-teman, change setting that are currently unavailable. Nah, berhubung di sini mode hibernasinya dikunci, kita bisa mengaktifkannya lewat sini teman-teman. Langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan restore data menggunakan fitur file history di Windows 10. Jadi, pertama-tama kita ketik di sini kontrol panel. Nah, kita klik di sini teman-teman. Lalu kita tekan tombol backup and restore. Kita klik di sini. Nah, kita belum punya tempat untuk membackup data kita teman-teman. Kita bisa klik di sini setup backup. Lalu kita klik sudah ada di data di sini. Lalu kita klik next. Kita klik next lagi. Lalu kita ke save setting dan run backup. Nah, setelah kita membackup file-file yang sudah ada di sini tadi, kita bisa masuk ke bila pencarian. Kita ketik control panel lagi ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke backup dan restore lagi. Nah, di sini restore all user files sudah bisa kalian klik di sini. Lalu kalian bisa ngerestore file maupun folder yang sudah kalian backup tadi teman-teman. Kita ini file yang sudah saya backup tadi, kita pakai ini add folder, lalu kita tekan next, lalu kita pilih yang original location teman-teman, kita restore saja. Lalu selanjutnya, apa itu Windows Registry dan bagaimana cara mengeditnya untuk mengonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam. Nah, cara pertama kita masuk ke Windows R, lalu kita ketik di sini edit teman-teman. Kita ada beberapa HKey yang dimana HKey ini mempunyai kelebihan dan kegunaannya masing-masing teman-teman. Kontrol apa? Command prompt namanya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara menggunakan command prompt atau PowerShell di Windows dan berikan contoh penggunaan perintah dasar untuk manajemen file dan proses. Yang pertama, kita masuk ke bila pencarian sini, kita ketik command. Nah, lalu kita klik command prompt di sini, teman-teman. Nah, lalu kita langsung masuk ke halaman yang diberikan ini. Kita bisa ketik di sini contohnya seperti ping teman-teman. Nah,
Di sini sistem akan memberikan informasi tentang ping yang ada di komputer ini. Lalu contoh selanjutnya di sini ada IP config. Nah, di sini ini adalah IP config yang ada di komputer ini, teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita akan apa? Oh iya sih. Lalu selanjutnya apa itu mode aman atau safe mode di Windows dan bagaimana cara masuk ke dalamnya. Nah, pertama-tama kita masuk ke Windows R, lalu kita ketik di sini msconfig seperti ini teman-teman. Kita langsung klik OK. Lalu bagaimana cara kita bisa mengaktifkan safe mode atau mode amannya? Kita lalu masuk ke boot. Nah, di sini teman-teman, kita klik. Lalu di sini ada 4 pilihan. Nah, kalian terserah pilih pilihan yang mana. Di sini saya memilih mode minimal, teman-teman. Lalu kita bisa ketik apply di sini. Lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini akan ada pesan seperti ini agar untuk merestart settingan kalian, teman-teman. Oh iya, sisi. Oh iya, sisi. Lalu selanjutnya apa itu RTOS? RTOS adalah suatu sistem operasi yang digunakan untuk melayani aplikasi real-time yang memproses data saat masuk dalam waktu singkat atau dalam tenggat waktu tertentu dan sebagian besar tanpa penundaan buffer. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS? Yang pertama, memilih prioritas tugas. Yang kedua, melihat gambaran besar dengan diagram aliran data. Yang ketiga, melindungi memori bersama dengan benar. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Sistem operasi real-time yang dapat menyederhanakan pengelolaan waktu dan sumber daya sistem tertanam. Sayangnya, RTOS menambah kompleksitas sistem yang dapat menciptakan tantangan yang tak terduga yang mempengaruhi jadwal pengembangan dan kualitas kode dalam postingan hari ini. Kami telah memeriksa beberapa tantangan umum yang sip. Masuk kadang-kadang. Lalu yang selanjutnya, cara mengatasi tantangan tersebut. Sistem operasi real-time dapat menyederhanakan pengelolaan waktu dan sumber daya sistem tertanam. Sayangnya, RTOS menambah kompleksitas sistem yang dapat menciptakan tantangan tak terduga yang mempengaruhi jadwal pengembangan dan kualitas kode. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan mudah dengan mengikuti beberapa praktik terbaik. Selanjutnya, bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem dan menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Real-time operating system memainkan peran kunci dalam mengamankan sistem dan menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu-waktu respon cepat. Ini gak pas bisa. Selanjutnya, bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem yang menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. RTOS memainkan peran kunci dalam mengamankan sistem yang menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Selanjutnya, apa hubungan antar RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI atau sindrom Autonomous System?
RTOS memiliki hubungan yang penting dengan teknologi yang sedang berkembang, seperti AI dan autonomous systems. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso tanpa tepung.